coba ya. Ini. Wah, nyambung. Halo. Halo, Halo. 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 Gimana Halonya panjang ya, kabar? halo. Aksa Kusumawat. Baik, baik, Oke. Evan. Sekarang Evan, sibuk. gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa. Seperti ajarannya Mbak Aksa zaman kuliah. Luar biasa gitu katanya. Masih inget ya? Masih dong. Dulu kita ketemu di mana sih, Sa? Kok bisa kenal pertama? Dulu, dulu kayaknya kita ketemu pas mau daftar organisasi, ya nggak Oh sih? iya. Ya kan, Nunggu kamu terus pura-pura sok kenal gitu kan, pura-pura ngajakin kenalan buat cari temen. ya jiwa marketing lah ya, cari jaringan kayak gitu. Terasahnya Cari koneksi. dari ya cari koneksi kayak gitu. Oke, dulu kuliahnya apaan saya? SDM ya kalau nggak salah ya. Betul, manajemen SDM. Sekarang sibuknya kerja di. Kerja di salah satu retail di Indonesia. Posisinya apaan? Tukang parkir. Posisinya duduk sekarang. Waduh. Enggak. Posisinya jadi brand fasilitator. Brand fasilitator, apaan itu? Apakah nyambung dengan kuliahmu dulu? Karena nggak tahu nih kita brand fasilitator kayak apa. Jadi brand fasilitator itu seperti trainer, kan. Jadi Trainer. kalau ada karyawan baru masuk nih, nanti itu tugasnya brand fasilitator atau tugasnya trainer untuk ngajarin dari awal, dari mulai teorinya, terus dari mulai nanti prakteknya, OJT-nya seperti apa. Sebetulnya nyambung sih sama kuliahku dulu ya, yang di manajemen SDM. Karena ya yang setiap hari kita hadapin ya orang-orang gitu, dengan emosi yang berbeda-beda, dengan karakteristik yang beda-beda. Ya walaupun dulu waktu kuliah cuman dapat pengantar psikologi ya, maksudnya Oke. ilmu psikologinya ngambang gitu, nggak yang Ngambang. mendalam. Kayak yang di sungai-sungai ya berarti ya. Iya betul, kuning-kuning. Oh, berarti masih masih satu apa ya? Satu bagian sama HR lah ya. Human Resource ya. Betul, Oh, asik betul, juga divisinya nih. ikut ke HR. Berarti salah satu orang yang saya telepon yang nyambung sama jurusannya kamu nih, Sa. Oh iya ya. Dan ada pertanyaan nih. Berarti kan kamu nggak pernah pindah-pindah kerja berarti ya? Sejak awal lulus berarti langsung kerja langsung di sini. Langsung di retail gitu, Oke. langsung di retail. Terus hmm, dulu sih nggak langsung di divisi yang sekarang ya, Oh, nggak pindah. langsung di HR gitu. Dulu awalnya di operation, jadi tukang Oh, jualan oke oke gitu. oke. Jadi tukang jualan. Sebetulnya kalau dari segi MSDM sebetulnya juga nyakup sih, karena kan kita juga ngadepin orang ya, ngadepin customer, Hmm, bagaimana caranya kita marketing. Kalau di operation kan itu mencakup semuanya, kita juga hmm, ada luas ya. administrasinya. Betul, belajar Hmm, dari segi ningkatin sales, gimana sih caranya, oke. manajemen keuangan yang bahkan dulu saya hindari juga. Ya saya juga Waduh. mau nggak mau harus menelan manajemen keuangan itu. Oke. Ya walaupun nggak yang serius dan nggak yang serumit yang dipelajari gitu, tapi paling nggak Hmm, ah oke. sedikit-sedikit. Terus pertanyaannya, berarti kan Aksa udah dua posisi ya di perusahaan retail ini ya, udah mencicipi dua posisi lah. Mm-mm. Pertanyaannya, kendala yang paling sering muncul di dua posisi tersebut. Misal di posisi pertama tadi kemarin kan yang operation ya, wah Mm-mm. ketemu problem nih ini terus kok muncul terus. Terus yang setelah dipindah ke apa tadi bagian human resource ketemu lagi, itu ada nggak sih kayak gitu? Atau entah dari masalah Hmm, internal atau eksternal? oke, kalau kita bicara kendala sebetulnya ya banyak sekali ya. Kalau Yang paling sering dari aja. segi yang paling sering ya, yang Hmm, paling sering kalau dulu di operasional itu adalah
bagaimana caranya kita menghadapi customer. Nah, itu juga Hmm. jadi kendala sih, karena kan customer pasti pengennya ya yang cepat, kita juga cepat, tepat, dan juga akurat gitu ya. Padahal Hmm. dalam kenyataannya mungkin ada nanti ada harga yang berbeda, Oh, kemudian oke. juga bagaimana caranya kita memberikan solusi yang tepat untuk Hmm. mereka. Ketika kita memberikan solusi, di balik kita memberikan solusi itu berarti kita harus tahu nih SOP-nya tuh seperti apa. Nah, karena Hmm. uh, kalau kendala saya itu adalah saya harus learning by doing gitu. Jadi saya nggak Oh, bisa hanya dari teori, teori baca ya. dari teorinya seperti apa, tapi saya harus merasakan sendiri gitu, merasakan sendiri apa sih permasalahannya, lalu langkah yang harus saya lakukan tuh apa. Nah, Itu di kalau HR menurut juga ketemu saya kayak gitu, Sa. Jadi harus learning betul di by doing. HR, betul, kalau saya juga learning by doing, tapi kalau di HR lebih ke fleksibel, kita harus lebih fleksibel lagi. Contohnya kalau di HR sekarang, misalnya mungkin siap nggak siap kamu harus bisa jadi moderator, ataupun siap nggak siap kamu harus bisa nge-MC gitu. Hmm. Gitu. Kemudian kadang ada juga yang permasalahan mengenai materi. Ada Oke. materi baru, kemudian baru di-sharekan di hari tersebut dan harus dipaparkan juga di hari yang sama. Nah, Oh, oke. gitu, itulah kita harus fleksibel, cari cara gimana caranya kita bisa tetap memaparkan materi, tetap kelihatan profesional, pede, padahal di belakang aslinya gugup gitu ya, bingung Wah, untuk oke. menyampaikannya caranya gimana kayak gitu. Oke, berarti tak tarik kesimpulan deh. Dari waktu di operasional sama di HR itu berarti Aksa kan harus bisa pede ya dan apa bisa action cepat gitu ya. Problemnya harus seperti itu Betul. ya, gitu ya. Jadi yang ditemukan di dua divisi itu masalahnya tuh itu harus take action cepat sama harus pede gitu kan ya. Mhm, Nah, betul. dari dua masalah itu kira-kira ada solusi nggak untuk kita menghadapi, kalau kita menghadapi situasi kayak gitu kita harus pede nih, harus action cepat, ada tipsnya nggak buat menghadapi problem yang seperti itu yang selama ini Aksa Oke, lakukan lah. kalau yang selama ini saya lakukan ya mungkin beda-beda juga untuk penerapannya ke teman-teman. Yang Hmm. pasti kalau saya pribadi sih saya menerapkan mau nggak mau saya harus siap gitu, mau nggak mau saya harus terlihat profesional di depan teman-teman gitu. Karena dulu waktu masih apa namanya kita berorganisasi, saya juga belajar banyak sih di situ. Misalnya Oke. gimana caranya saya ngadepin ngadepin orang lain, gimana caranya saya ngadepin ketika saya nggak siap tapi tetap harus tampil di depan itu seperti apa. Nah, itu saya belajarnya dari situ sih. Dulu ya benar Oh, tadi, oke. learning by doing kayak gitu. Berarti tetap apa ya, udah persiapan dari awal ya, maksudnya di kuliah udah ditempa kayak gitu ya dari organisasi berarti ya. Mm-mm, Dan mungkin betul. lebih ke ya udah pede aja, yang penting maju dulu kayak gitu kan, bondo nekat gitu kan ya. Iya, Bunda nekat. Mungkin Uh, juga ada kan teman-teman yang mungkin kita harus persiapannya banyak banget dulu nih gitu. ah, Nanti baru bisa action. Tapi kalau kalau saya ya tipe orangnya ya udah apa yang ada kita hadapin dulu deh gitu. Nanti hmm, hasilnya seperti apa ya itu hasil pembelajaran saya. Mau nggak mau itu juga jadi rapor rapor untuk saya. Bahkan ketika nilainya merah atau jelek ya wes telan pengalaman ya. aja gitu. Oke. Jadi pengalaman. Oke, asik nih. Kayaknya masih banyak yang bisa diobrolin. Cuman karena di session satu ini emang dibatasin waktunya. Yang terakhir nih, Apa tuh? target yang paling dekat yang mau dicapai apa nih? Naik Target yang jabatan kah, paling nikah, dekat. atau beli rumah, pindah di domisili atau gimana? Sebenarnya nggak muluk-muluk sih, Van, Oke. karena saya itu baru pindah di HR itu baru sekitar belum ada 6 bulan Oke. gitu. Jadi target target saya kedepannya adalah go nasional. Ya walaupun udah sedikit-sedikit sih go nasional, karena kan sekarang virtual ya. Oke. Jadi
ngajarnya pun juga bisa lintas region gitu. Jadi saya bisa ngajar juga di region yang ada di Jakarta misalnya, atau di Oke, mantap. daerah lain yang lebih jauh gitu. Jadi go nasional. Oh, Itu mantap aja lah. sih Pak. Itu dulu, jadi nggak terlalu muluk-muluk. Yang penting saya ya belajar dulu lah. Bisa handle area lebih luas gitu ya, berarti. Betul. Oke, kita doakan aja. Mungkin itu dulu karena kayaknya masih banyak topik yang bisa dibahas nih. Udah banyak mulai kepikiran pertanyaan-pertanyaan kan. Cuman ntar kita di sesi kedua aja. Mungkin gitu dulu aja. Oke, Kita Pak. ntar cari waktu lagi ya saya untuk ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Siap. Kita Oke, sharing-sharing lagi. mantap. Thank you thank you. See ya. Sami-sami.